menganggap bahwa udahlah anak udah nikah selesai. Enggak. Ibu, kalau kita punya orang tua, jangan berpikir bahwa kalau kita sudah menikah terus selesai urusan. Enggak. Orang tua masih memikirkan terus apakah dia bahagia atau tidak, nanti dia bagaimana. Itu orang tua tuh capek. Capeknya kapan? Ini di usia ini nih, usia 7 tahun ketiga. Jadi 7 tahun pertama capek di badan, 7 tahun kedua capek di hati, 7 tahun berikutnya tuh capek di pikiran. Diturunkan ke ayat berikutnya, atau Hubun ayat 15. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Coba. Kalau tadi musuh. Kalau yang kedua kalimatnya fitnah, wallahu indahu ajrun 'azim. Nah, ini ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Gitu ya. Dibilangnya cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ibu bisa bedakan, kalau yang pertama pasangan dan anak sebagai musuh, karena kita terkadang tidak sependapat, isi kepala kita dengan isi kepala mereka berbeda. Tapi kalau untuk harta dan anak-anak, apa? Ujian. Kok beda? Karena bangun tidur, mau tidur, kepala kita isinya apa? Kalau nggak harta, anak. Besok anak-anak sarapan apa ya, gitu kan? Besok kerja gimana ya? Itu di kepala kita isinya ini. Itu yang dimaksudkan fitnah, ujian tuh itu. Harta ujian, yang ada uang ujian, yang nggak ada uang juga ujian. Memang paling enak ya, paling enak itu bangun tidur itu syukur yang kita dahulukan. Kalau sudah hati kita diisi sama syukur, kondisi apapun tuh kita udah bersyukur. PR-nya apa? Setiap hari mata kita harus sibuk mencari nikmat Allah. Kalau belum bilang alhamdulillah, cari terus. Misalnya kita buka hordeng, alhamdulillah pohon kita berbunga, alhamdulillah. Ini belum keluar, alhamdulillah. Mungkin di mobil kita, di kendaraan kita, mungkin di anak-anak kita, mungkin di pasangan kita. Sebelum mengeluarkan ucapan alhamdulillah, jangan berhenti mencari mata kita. Boleh jadi kita ke kamar mandi mendapatkan nikmat itu. Mau ke kamar mandi bangun tidur ya, masya Allah, sendi kita bisa digerakkan. Berapa banyak teman-teman kita yang bangun tidur stroke, tidak bisa menggerakkan sendinya. Kalau sudah diawali dengan rasa syukur, ujian itu akan memang gitu. Kan memang dunia ini tempat ujian. Kalau tempat cucian namanya laundry. Jadi ada apa ya? Hari-hari itu gitu. Kalau enggak, ini fitnahnya akan besar sekali. Harta, gitu kan, anak, kita stres. Memang dambaan para istri itu punya suami 3T. Takwa, tampan, tajir. Pengennya. Tapi kan ada yang diuji juga lewat tadi kan, lewat harta, lewat anak-anak gitu ya. Dikasih suami 3T juga, tua, tulalit, tertindas gitu kan. Ujian kan gitu. Tapi karena kita tahu ayat ini pahalanya besar, ada energi ibu. Nyambut anak-anak ada energi, menservis suami ada energi. Terus bagaimana biar tidak menjadi ujian? Nah ini, kita diuji lewat mereka. Terus gimana sih biar nggak jadi ujian? Ikuti tipsnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tipsnya apa? Beliau menyampaikan 5 cara mendidik anak-anak. Itu ada di buku Nasih Ulwan ya. 5 ini yang pertama apa? Yang pertama ada keteladanan. Ada keteladanan. Jadi jangan bahasa anak-anak, jangan omdo gitu, jangan ngomong doang. Coba contohin gitu. Sekarang gini, kita lagi nonton TV gitu ya, sambil makan cemilan, kita bilang sama anak, nak, sholat. Kita makan cemilan nonton TV. Anak sholat nggak? Bunda udah sholat. Bunda sih nanti, kamu aja dulu. Itu lama itu. Ada seorang anak, nah kalau makan baca doa, dia rajin baca doa. Suatu hari ibunya makan, bunda udah baca doa. Kalau bunda baca doanya dalam hati, besok anak ini nggak baca doa. Nak, baca doa nak. Aku baca doanya dalam hati. Emang enak nggak enak gitu. Itu keteladanan penting. Kalau pengen anak rapi pakai nutup aurat gitu ya, kitanya rapi nutup aurat. Kalau pengen anak kita sholat, kita udah pakai mukena. Nah, ayo sholat bareng bunda gitu. Atau adzan berkumandang, kita bilang, nah, adzan gitu. Jadi mereka melihat kita dulu. Kita jangan anggap remeh nih. Anak perempuan yang tua kita loh bu.
Kita sama kan, dulu ibu begini-begini sama ayah gitu kan, kita kan nyimpen di sini. Anak perempuan kita juga sama. Anak laki-laki tuh menyimpan memori bagaimana perilaku ayahnya. Qadarullah, ibunda saya itu Masya Allah Bu. Jadi kalau ayah mau pulang, itu beliau menyediakan air 3 warna. Ada air teh, ada air susu gitu, ada air putih. Sampai, Bu banyak banget Bu, nggak apa-apa, nanti ayah tinggal milih gitu. Terus mubazir dong, yang kalau ayah nggak minum, ibu yang minum. Masya Allah, dalam hati saya, sekarang saya Bu, boro-boro bisa begitu. Biasanya gimana, pengantin baru, nih kalau ngasih kan ada tatakannya gitu ya, ada tutupnya, silakan Bang gitu. 3 bulan tutupnya hilang, entah kemana itu tutupnya. 3 bulan lagi tataknya juga nggak perlu tutaknya, minum gitu. Udah punya anak, Mas airnya di galon gitu. Suruh ngambil sendiri kan gitu. Udah gede, jarang. Tapi jangan salah, itu anak perempuan kita nyimpen loh, nyimpen dia. Bagaimana kita memperlakukan ayahnya, dia ingat gitu. Terus kalau misalnya ada seorang ayah bilang gini, Bu Fatihah, seorang bapak ya, Bu Fatihah, kenapa ya ibu-ibu tuh kalau di rumah senang banget pakai daster gitu. Saya bilang kan Pak, biar adem Pak gitu. Iya Bu, istri saya tuh Bu kalau mau ke pengajian, cantik kayak ratu. Di rumah kayak pembantu. Malam-malam seperti hantu. Pakai masker. Dasternya ya Allah lubang anginnya banyak banget gitu kan. Boleh nggak sih pakai daster? Boleh, tapi yang masih bagus. Kalaupun ada lubang itu cowoknya dari tokonya, bukan karena kesetrika gitu. Karena anak itu nyimpen itu. Oh bagaimana, oh ibuku begitu ya sama ayahku, nanti kalau aku jadi istri aku akan begitu gitu. Itu nggak beda jauh tuh Bu. Keteladanan itu penting banget gitu. Masya Allah gitu. Sampai hal-hal yang kecil-kecil yang karena dicontohkan yang baik-baik gitu ya Bu, itu tersimpan gitu. Tapi kalau yang dilihat di rumahnya gitu ya, kurang baik, pengaruh. Kenapa ada suami KDRT yang dia lihat ayahnya begitu sama ibunya? Dulu anak saya masih kecil tanya gini, Zawa, umi kamu pernah berantem nggak sama abimu? Pernah, tapi nggak rame gitu. Apa kata dia? Kalau mamaku tuh sering banget ditampar sama papaku. Jadi coba anak SD kelas 4, temennya cerita gitu, sering banget mama dipukul, nanti mama masuk kamar nangis banting pintu. Saya bilang kasihan sekali anak ini gitu, diperlihatkan di depan matanya hal-hal yang tidak layak untuk dia lihat gitu ya. Itu keteladanan penting tersimpan di sini. Dan itu Bu, mohon maaf, nanti ketika dia berumah tangga kasihan gitu. Maka keteladanan itu penting. Apa setelah al-adah? Jadi yang pertama al-adah artinya al-qudwah artinya keteladanan. Yang kedua al-adah. Al-adah artinya apa? Pembiasaan atau dibiasakan. Misalnya bangun tidur, apa yang dia lakukan, naruh sepatu di mana, baju kotor di mana, gitu ya. Terus kalau orang tua mau berangkat, misalnya salim, hal-hal kayak gitu. Maghrib TV matikan, sholat, baca Quran, siapin buku buat dia biasakan begitu. Kalau sudah terbiasa, even kita nggak ada, dia akan membiasakan itu. Nak sudah ngaji, sudah nyiapin buku, sudah gitu. Tapi itu butuh waktu antara 1 bulan sampai 3 bulan untuk membiasakan itu. Itu pun kalau sudah keluar, nggak ada yang membiasakan itu bisa luntur Bu. Kita berpikir anak ini kan dulu waktu di rumah begini gitu ya Bu ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi ketika dia keluar, dia ke kampus, ngekos, itu bisa luntur tuh Bu. Kenapa? Karena anak kita dibentuk oleh lingkungan. Jadi kita tarik-tarikan tuh Bu di situ Bu. Keteladanan sudah, tetapi di luar kan keteladanan yang dia lihat kan teman-temannya. Dia merokok, misalnya dia pakai pakai baju yang gambarnya nggak layak gitu. Itu kan di luar dia terpengaruh. Karena yang dia lihat itu gitu. Akhirnya terbiasa tuh Bu. Nah itu kita tarik-tarikan sama anak di situ. Mana yang lebih kuat antara kita dengan lingkungan di sana gitu. Maka dibutuh yang ketiga, an-nasihah, memberi nasihat. Terus kapan sih waktu yang tepat memberi nasihat? Rasulullah ngasih contoh yang efektif nasihat itu 3 waktu. Yang pertama saat akan pergi. Pesan beliau kepada Ibnu Mas'ud ya, Ibnu Abbas.
ihfadillah yahfadka, ya gulam gitu. Nah, jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Cuma itu Bu, jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Saya ingat sekali ketika akan berangkat ke Pakistan Bu, dicuci otaknya itu, di brainwash, dicuci. Pesan ayahanda cuma almarhum bilang gini, Fat, Allah kita sama ya, Allah kita sama, Allah ayah sama Allah Fatihah sama. Walaupun ayah nggak ngeliat Fatihah, Allah ayah lihat, dicuci Bu otak kita tuh Bu. Sampai di sana Bu, bener-bener kalau mau, namanya anak muda yang Bu ya 17-18 kan pengennya yang itulah gitu. Setiap ingat Allah kita sama, mudah Bu, nggak jadi mau macem-macem. Padahal teman-teman pergi kemana bebas gitu ya, ingat itu Bu, nggak jadi Bu. Jadi Allah kita sama, itu anak zaman dulu. Anak zaman sekarang bisa nggak digituin? Belum tentu. Nah, Allah kita sama, iyalah sama, siapa bilang beda kan gitu. Jadi beda zaman, beda cara ternyata. Apa kata Ali? Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Karena kamu diciptakan untuk zamanmu dan anak-anakmu diciptakan untuk zamannya. Nah itu. Makanya nasihatnya beda lagi tuh Bu. Nah, telepon kalau sampai, nak jangan lupa sholat. Kenapa? Anak laki-laki jangan panjang-panjang ya Bu. Ngasih nasihat sama anak laki-laki jangan panjang-panjang. Anak perempuan boleh panjang dikit lah. Anak laki-laki kalau, nah nanti kalau dia udah beransel udah pergi langsung, nah kita cari udah gak ada. Memang gak bisa dia lama-lama. Anak perempuan malah nanya, nah nanti kalau kamu udah besar, terus malah ngobrol Bu, kenapa? Ada bakat ngerumpi perempuan itu. Jadi kupingnya agak tebel, justru dia ngomong berjam-jam tuh bisa, tapi anak laki-laki enggak. Itu makanya lah hariannya Rasulullah ketika menyampaikan ke Ibnu Abbas, singkat kan? Singkat. Tapi dalam, ingat Allah, coba ingat Allah atau jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jaga Allah apa namanya? Jaga perintahnya, jaga larangannya, jaga, kan gitu Bu. Singkat tapi padat. Itu nasihat yang pertama. Yang kedua kapan? Makan-makan. Lagi makan atau makan-makan, traveling kan pasti makan-makan ya Bu, jalan-jalan. Dulu ada seorang anak bernama Umar bin Abi Salamah. Nah, Umar bin Abi Salamah itu tangannya tangan kiri gerak Bu, gitu. Mau ngambil daging yang ada di nampan. Ibu tuh nggak orang Arab, pernah makanan Arab ya? Kalau orang Arab tuh makannya di nampan Bu, nampan besar. Bukan prasmanan, bukan sepiring-sepiring kayak kita gitu. Makanya orang Arab melihat kita tuh makan cimi gitu, kecil gitu maksudnya. Kita kan Bu ayam dibelah 12, dia dibelah 2 Bu. Makanya aneh gitu. Kalau kita makan ikan teri, mereka bilang apa? Ya Allah kamu tuh tega banget, biarkan dia besar dulu. Enggak bisa besar, saya bilang ikan teri memang begini gitu ya. Kita tuh katanya makannya tuh kayak main-mainan gitu ya. Jadi beda Bu fisik kita sama fisik mereka. Kita naik ojol masuk angin kerok itu kan, mereka jarang Bu, jarang masuk angin, makannya itu bagus. Umar bin Abi Salamah tangannya gini nih, mengambil daging ya Bu, mau dia ngambil tengah. Apa kata beliau? Ya gulam, sambillah wakul biyaminik wakul mimayalik. Nah, makan tuh baca bismillah, sambillah. Wakul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Wakul mimayalik, makan yang terdekat gitu Bu. Itu etika makan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Anak kita bisa nggak begitu? Enggak Bu, kita nggak bisa bilang, nah Rasulullah bersabda dalam hadis kesekian, nggak bisa. Bagaimana biar hadis ini tersampaikan? Nah, pakai lagu akhirnya, tapi isinya isi hadis. Kan tadi makan baca bismillah, makan pakai tangan kanan, makan yang terdekat gitu kan Bu. Intinya 3 ini masukin ke anak kita. Kita bilang sama anak kita apa? Makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makanlah yang terdekat seperti Rasulullah. Kan zamannya beda. Oke, dia lupa lagi, makan baca bismillah, dia ingat kan Bu? Makan dengan tangan kanan, makanlah yang terdekat seperti Rasulullah. Kesimpan Rasulullah di sini. Oke. Kalau dia mau pakai ini, makan gitu kan Bu, dia ingat. Anak-anak itu kan otak kanan yang lebih dominan. Jadi, oh gitu, nanti dia berantakan makannya. Kita bilang lagi, makan tidak berantakan, makan tidak berebutan, makan harus dihabiskan seperti Rasulullah. Kesimpan di sini Rasulullahnya Ibu.
Anak-anak sekarang nanya apa? Bunda, Rasulullah sama Superman hebatan mana? Nah, karena dia tidak mengenal Rasulullah, bahwa Rasulullah itu benar, kalau ini fiksi atau fiktif gitu kan Bu. Anak-anak tuh nggak tahu. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Umar bin Abi Salamah. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu kapan? Pada saat sakit, saat pergi, saat makan, saat anak sakit, itu hatinya peka Bu. Anak sakit itu sensitif. Nggak usah anaknya, ibunya aja kalau lagi sakit sensitif kan Bu. Kita lagi rebahan, lagi pegang HP, terus suami datang, Bunda udah sehat? Bunda mendingan. Padahal tadi ingat HP, tapi ketika disapa sama suaminya kenapa jadi lebay gitu kan gitu. Jadi kita saja yang tua begitu kan Bu, kalau diperhatikan sensitif hati kita. Nah, dulu ada orang anak Yahudi sakit, ditengok oleh beliau, aslim, masuk Islam lah gitu. Anak ini lihat ayahnya, aslim, masuk Islam lah. Tengok lagi ayahnya sampai 3 kali, aslim, masuk Islam lah. Akhirnya orang Yahudi itu masuk Islam. Kok bisa? Orang sakit hatinya sensitif. Ibu kalau nengok orang sakit tuh cengeng, makasih ya udah nengokin gitu kan, sensitif orang sakit itu. Apalagi mohon maaf sakitnya berlarut-larut gitu, dia stroke atau gitu ya Bu ya. Ini egonya tinggi atau gimana ya? Jadi kalau misalnya kita nengok orang sakit, nah Allah lagi sayang gitu, nah Allah lagi sayang misalnya gitu ya. Jadi Allah mau ngasih, Allah mau ngasih kenikmatan gitu. Allah sedang mengampuni dosa-dosa. Enggak ya? Oke, udah. Dia perlu istirahat aja, dipencet istirahat, diam lagi. Oh siap. Nah itu perhatikan 3 waktu tadi ya. Terus yang keempat apa? Ibu Nabi ngasih contoh kan 5, ngasih tips 5 ya Bu. Pertama keteladanan, kedua pembiasaan, ketiga ngasih nasihat, yang keempat apa? Yang keempat al-mutaba'ah, dipantau, dievaluasi. Itu cara mantaunya bebas, tergantung kita. Kalau masih SD coba cek tasnya, kalau sudah besar cium aroma mulutnya. Anak Bunda datang, sekaligus kita mencium aroma mulutnya, dia bau rokok atau bau apa gitu. Kalau dulu, sekarang anak saya udah umur 27, tapi waktu kecil Ibu, saya terbiasa ngecek tasnya, saya cek, ada PR nggak Nak, saya cek. Mereka biasanya wajahnya biasa-biasa saja, kalau nggak ada yang ketakutan kan Bu. Nah suatu hari saya bongkar tasnya, waktu itu dia masih kelas 3 SD, saya ingat banget, ada majalah orang dewasa. Oh panik ya Bu, majalah orang dewasa, kan dia baru kelas 3 SD. Saya nggak langsung marah, saya cuma tanya gini, Nak ini bukunya siapa ya? Hah? Majalah siapa? Majalah, aku nggak bawa majalah gitu Bu. Oh, berarti bukan kesalahan dia. Terus ini punya siapa? Dari jauh saya lihat ini. Siapa? Dia mikir-mikir Bu. Oh iya tadi temanku nitip buku PR katanya. Coba Bu, kan teman bisa jahat kan Bu, ngejebak dia. Oh iya tadi aku udah bawa di ransel katanya, aku udah mau pulang. Tiba-tiba temanku bilang, titip buku PR ya. Oh ya masukin aja. Tapi dia nggak ngeliat kan Bu, karena udah tasnya udah dipanggul gitu, di punggung, dimasukin sama dia. Kok darullahnya malamnya dia membuka tas kan Bu, jadi saya yang pertama menemukan. Enak kan kalau gitu. Kalau memang bukan salahnya dia, kita nggak boleh ngomelin, kamu nggak boleh marah sama dia, orang dia nggak tahu. Oh iya tadi dia nitip buku PR gitu. Oh iya salam ya sama temenmu ya, ambil buku PR-nya di sini sama Ubi atau sama Abi atau sama Umi. Nggak datang Bu. Artinya apa? Oh teman kita, teman anak-anak kita bisa bujah sama kita, bisa. Jadi kita marah pun harus tahu kesalahannya siapa dan bagaimana kan gitu. Sama halnya seorang ibu, Bu Fatia, saya cek tas anak saya, anak SD Bu, udah nyimpen kondom. SD Bu, anak sekarang tuh mengerikan ya. Ada lagi yang anak perempuan itu menyimpan, maaf, pil KB. SD Bu.
panik kan pasti orang tuanya. Saya bilang tanya dulu ini pil KB-nya siapa, kondomnya siapa. Kalau dia nggak merasa membawa, nggak menyimpan, kan kita nggak boleh marahin dia. Boleh saja temannya yang memasukkan gitu. Itu perlu dipantau, perlu dievaluasi. Apalagi zaman sekarang, ibu, zaman sekarang. Terus zaman sekarang mantaunya bagaimana? Saya kadang-kadang Bu ngecek Instagram anak-anak saya cek tuh Bu, siapa yang follow dia follow siapa. Pernah ada wanita pakaiannya nggak senonoh lah, nggak sopan. Terus saya lihat loh kok dia follow anak saya kan gitu Bu. Saya langsung anak itu yang akunnya begini-begini gitu. Kok ada gitu ya? Kok ada Umi gitu? Itu dia follow aku. Tapi kan yang penting aku nggak follow dia. Oh iya ya. Jadi kalau mau follow kan siapa saja kan bisa follow kita. Yang penting kan kitanya nggak follow dia. Aku nggak berteman sama dia gitu. Oh iya ya gitu. Kita kan udah parno ya Bu. Terkadang ini kok gitu. Pakaiannya begini kok memfollow anak kita gitu. Kita udah takut kan Bu. Kan dia kan yang memfollow gitu. Oke deh Bri, aku kunci aja Instagramku gitu. Karena yang memfollow dia itu perempuan-perempuan kayak gitu Bu. Jadi saya parno gitu ya. Padahal kan dia nggak salah. Orang yang follow dia kan nggak follow. Yang penting kan aku nggak follow, aku nggak kenal gitu. Masa aku ngelarang Mi? Oh iya ya, ya udah Mi, aku kunci gitu. Jadi sekarang tuh zamannya memantau anak itu beda lagi kan gitu Bu. Setiap zaman kan harus disesuaikan. Baru yang terakhir apa kata Rasulullah? Al-uqubah, ngasih hukuman. Kapan ngasih hukuman? Kalau yang 4 ini sudah nih Bu, keteladanan sudah, pembiasaan sudah, nasihat sudah gitu. Begitu juga pemantauan sudah. Terus dia bikin kesalahan, hukumannya disesuaikan dengan umurnya, hukumannya disesuaikan dengan kesalahannya. Allah a'lam bishawab. Nggak terasa ini sudah numpuk pertanyaan, jadi saya bacakan atau dibacakan sama biasanya bagaimana? Oke, langsung ya. Baik, ibu-ibu solehah, ini alhamdulillah banyak pertanyaan, mudah-mudahan yang sama bisa di ini ya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara memperbaiki bila sudah salah mendidik di usia dewasa dan sudah menikah? Ini anak laki-laki. Yang kedua, anak saya dulu menurut, ketika ayahnya meninggal dia agak susah mendengarkan perintah. Bagaimana solusinya? Ini ada 2 ya Bu, gini, yang satu salah mendidik, yang satu ayahnya meninggal. Anak laki-laki itu figurnya ayahnya, anak perempuan itu figurnya ibunya. Tapi umumnya anak perempuan dekat ke ayahnya. Beda ya Bu, kalau figur pasti ibunya, tapi kedekatan itu biasanya ayahnya. Nah, dari pertanyaan ini kita jangan pernah merasa mampu mendidik anak sendiri. Sosok ayah itu seperti cakar dalam bangunan. Ini bangunan Ibu nih. Ada cakarnya kan yang ke dalam tuh Bu. Cakar-cakarnya itu sosok ayah sebetulnya. Sementara aksesoris, ada bunga, hordeng-hordeng bagus, meja, itu ibu. Yang bikin rumah itu nyaman, ibu. Tapi keperkasaan, keberanian, confident dan seterusnya itu ayah sebetulnya. Maka ketika qadarullah suami saya punya adik Bu, adik perempuan ya, punya adik perempuan, suaminya meninggal. Saya bilang anaknya dibawa ke sini. Kenapa? Agar dia melihat sosok laki-laki dari pamannya. Karena walau bagaimana dia butuh sosok laki-laki Bu, entah abangnya, entah omnya, entah kakeknya gitu Bu. Rasulullah itu kan dirawat sama kakeknya kan, setelah kakeknya nggak ada diperawat sama pamannya. Hukum Islam tuh begitu Bu, yang bertanggung jawab itu keluarga laki-laki. Jadi pasang badan Bu. Kenapa warisan berbeda? Karena laki-laki even dia punya warisan banyak buat ibunya, buat anak perempuannya gitu kan, buat adiknya, karena dia punya tanggung jawab. Maka kalau sudah salah bagaimana? Belum terlambat. Kalau belum pernah nyium gimana Bu? Salah. Nih ada ubun-ubun di sini ya anak-anak. Diusap nih. Ini menurut psikolog nih Bu, ubun-ubun ini bisa menghilangkan garis trauma yang ada di anak kita. Dia pernah pengen marah, dia kecewa, dia kesel, itu bisa diusap di sini Bu, tapi butuh waktu lama. Makanya kita kalau sayang sama anak kan gini, anak bunda, gitu kan? Ini ada garis-garis yang bisa kita hilang dengan sentuhan tangan kita.
Dia tidur, mulai bacakan Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Sampaikan doa kita pada saat dia tidur. Gak biasa meluk waktu tidur, semua kita lakukan pada saat dia tidur. Kalaupun dia, kita kan suka malu, ibu, aduh gak biasa nyium, ciumnya waktu dia tidur. Ibu tahu kadang-kadang mereka merasakan, karena memang ada keluarga yang gak biasa cipika-cipiki ya Bu. Alhamdulillah qadarullah saya terbiasa mencium anak-anak. Tapi anak-anak waktu tidur tuh bilang gini, aku tahu semalam Umi mencium aku gitu. Dia tahu Bu. Jadi belum terlambat untuk memperbaiki kesalahan kita. Kalau udah nikah bagaimana? Sama, dia datang ke rumah, kita peluk gitu. Nah, mama kok tumben, ibu kok tumben? Enggak, ibu lagi pengen meluk gitu. Ibu lagi pengen deket sama kamu, nah ibu peluk yang lama. Itu membuat dia gitu ya Bu ya, pelan-pelan tuh Bu, pelan-pelan. Jadi jangan sampai udah terlambat. Belum terlambat. Allah masih memberikan kita kesempatan memperbaiki diri. Begitu juga ya terkait bagaimana nih seorang ibu agar anak bisa selalu patuh. Doa, sebut nama anak kita satu persatu Ibu. Kita yang paling tahu kekurangan anak kita, kita yang minta sama Allah. Anak saya yang kedua begini nih ya Allah, anak pertama begini ya Allah, berikan. Kita yang paling tahu. Orang tua yang lain kan nggak tahu. Kita yang paling tahu kondisi anak kita. Maka kekurangan itu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin anak pertama begini ya Allah, anak kedua begini, anak ketiga begini. Sebutkan namanya di hadapan Allah dan kita doakan. Kemudian bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya, anak sebagai ujian apakah merupakan takdir Allah Ta'ala? Tadi sudah saya singgung di awal. Nabi-nabi diuji, yang ada yang diuji lewat anak-anaknya. Nabi Adam. Siapa nabi anak mereka Bu? Qabil dan Habil. Qabil membunuh adik kandungnya sendiri, anaknya Nabi kan Bu, ujiannya di anak. Kenapa? Ibunda Hawa itu soulmate-nya. Makanya diujinya bukan lewat Ibunda Hawa, tapi lewat anaknya. Begitu. Apakah bisa diikhtiarkan untuk berubah sehingga menjadi anak soleh solehah? Sangat bisa. Ibu bawa duit aja, duitnya singkatan. D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhlas, T-nya tawakal. Itu aja. Duit, D-nya doa, doakan nama anak-anak kita tuh tadi. Fulan, jangan bosan Bu nyebut nama anak-anak tuh, jangan bosan. Fulan. Itu pun kadang-kadang walaupun sudah kita doakan, ada kan Bu ujian lewat itu gitu. U-nya usaha. Ini yang misalnya yang anak kedua atau anak ketiga begini nih, apa nih usaha kita nih, effort kita nih apa nih biar dia berubah gitu. Oh sangat bisa. Kita peluk, kita cium, nah anterin bunda ke itu yuk makan berdua, ngobrol, itu masih bisa lah diperbaiki. Artinya nggak ada kata terlambat gitu ya. Ikhtiarnya apa tadi? I-nya ikhlas ya. Nggak apa ya. Kenapa sih Bu orang tua dulu bisa mencetak anak-anak seperti kita gitu ya? Kita belum tentu bisa mencetak anak-anak kan seperti kita. Ketulusan yang mereka punya yang belum ada di sini Ibu. Ketulusan itu yang berbeda. Orang tua dulu kan tulus ya Bu, anak banyak, jarang ngeluh Bu. Kita sekarang Mbak pulang kampung, ya Allah ngeluhnya banyak banget. Mana Mbak pulang kampung, mana anak-anak mecahin gelas, mana, yuduh udah repotnya gitu. Orang tua dulu anaknya banyak. Mereka bisa. Makanya satu ibu bisa ngurus 10 anak belum tentu bisa ngurus satu ibunya. Karena memang begitu kondisinya. Kemudian yang selanjutnya bagaimana dan apa tindakan kita yang sudah terlanjur mulai dewasa yang sudah susah dinasehati? Lebih banyak berbuat semau saja. Oh ini anak ya, bagaimana dan apa tindakan kita yang terhadap anak? Hampir sama sih sebetulnya. Kalau 7 tahun pertama dan kedua udah lewat, bagaimana? Belum terlambat. Mumpung 7 tahun ketiga kan jadikan dia seperti sahabat kita kan, ya udah ngobrol, jalan bareng gitu. Terus ibu kalau ada rezeki ya, itu nongki-nongki, bahasa anak sekarang tuh nongki-nongki. Nah ke kafe ini yuk ngobrol-ngobrol. Anak sekarang kan senengnya begitu ya Bu, zamannya sudah beda. Dulu zaman kita nggak nongki-nongki, dan sekarang kan seneng nongki-nongki nih, nongkrong gitu ya. Kita ngobrolnya kalau di rumah kan beda. Tapi lihat sikon ya Bu, ada anak yang nggak betah di luar, dia lebih suka ngobrol di kamar gitu. Tapi ada anak juga yang
Kalau di luar dia bisa mengekspresikan semua rasa gitu. Dia pengen marah, dia bisa nangis. Kenapa? Kalau di rumah banyak adiknya, dia malu. Kita yang paling tahu lah. Yang cocok